memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Bisa permasalahan ini lebih cepat selesai. Saya juga tidak tahu apakah tes DNA ini akan diabaikan atau disanggah seperti foto yang hasil editan, video yang hasil manipulasi. Saya nggak tahu tanggapan dari pihak sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman media atas waktu dan kesediaannya pada hari ini berkumpul bersama di sini. Satu hal yang akan saya informasikan bahwa persidangan antara pihak kami dengan pihak BP sudah memasuki tahap kesimpulan ya Bu ya? Ya, kemarin Pak. Tinggal nunggu putusan. Tinggal nunggu putusan, tapi mungkin majelis lagi berunding, mungkin 1 minggu atau 2 minggu, itu belum ada kepastian, tapi mudah-mudahan segera diputuskan dan mudah-mudahan semua mendapat keadilan. Bahwa selama persidangan ini, pihak kami sudah mengumpulkan lebih dari 20 alat bukti. Salah satunya mungkin adalah video pernikahan antara Ibu Amalia dengan Bapak BP. Kedua adalah foto antara BP dengan anaknya. Yang ketiga adalah bukti chat antara Ibu Amalia dengan BP dan bukti transfer uang yang dilakukan selama setahun itu langsung dari rekening BP kepada Ibu Amalia. Namun tidak semua permohonan kami disetujui oleh majelis hakim, termasuk pada saat kami mengajukan untuk tes DNA. Nah, kenapa ini tidak disetujui? Karena memang pihak dari BP tidak mau untuk dilakukan tes DNA. Sebetulnya sih kalau memang tidak ada masalah dan memang beliau tidak menganggap itu adalah hasil dari pernikahan dan memang bukan anaknya, harusnya sih mau dites sehingga permasalahannya juga lebih jelas gitu. Satu yang membuat saya dan tim bahagia hari ini adalah saya sudah ada hasil tes DNA ya. Hasil tes ini tidak lain dari perjuangan atau itikat baik dari Abel. Bel, saya mengucapkan banyak terima kasih nih ya. Beliau dengan berani mau menjadi saksi di pengadilan, bahwa kesaksiannya itu bahwa memang sudah ada pernikahan dan Abel ini pada saat pernikahan berlangsung ini memang sudah dikenalkan dengan Ibu Amalia dan disebutkan bahwa ini adalah ibumu dan lain-lain, sehingga itu akan menambah jelas untuk majelis hakim bahwa memang sudah ada pernikahan. Dan Abel ini dengan mengajukan diri sebagai saksi yang alhamdulillah membuat semua tuntutan di pihak kami lebih jelas, sehingga beliau dengan dia sangat kecewa, mungkin sampai dikeluarkan dari kartu keluarga Bapak BP gitu. Pada saat itu alasannya adalah bahwa Abel akan mengurus pernikahan, pernikahan dan lain-lain. Tapi ada satu statement dari pihak sana bahwa dikeluarkannya Abel dari Dinas Kependudukan Bapak BP adalah kelihatannya memang benar bahwa untuk menghindari Abel diminta untuk tes DNA sehingga tidak bisa dites DNA katanya. Hasilnya mau tahu atau mau tahu banget loh? Hasilnya alhamdulillah bahwa kita sudah melakukan tes DNA di salah satu lab terkemuka juga, dan metodenya adalah metode lebih spesifik lagi dari pengambilan darah, dan ini hasilnya dikirim ke Amerika
Jadi bukan dikirim ke Bantar Gebang yang tempat sampah itu, bukan. Jadi ini benar-benar hasilnya dari Indonesia dikirim ke Amerika, diuji di sana, baru dikembalikan lagi ke Indonesia. Hasilnya alhamdulillah bahwa tes yang kami lakukan antara Abel dengan Anjani memiliki tingkat keidentikan 92,3%. Hasilnya. Oh, iya. Tenang, Bu. Artinya adalah bahwa Jen Abel dan Anjani memiliki salah satu orang tua kandung ayah biologis yang sama. Itu hasilnya, hasil tes DNA-nya. Mudah-mudahan dengan hasil tes DNA ini pihak seberang sana agak sedikit terbuka hatinya gitu. Dan mudah-mudahan bisa permasalahan ini lebih cepat selesai. Saya juga tidak tahu apakah tes DNA ini akan diabaikan atau disanggah seperti foto yang hasil editan, video yang hasil manipulasi. Saya nggak tahu tanggapan dari pihak sana ketika mengetahui bahwa hasil DNA yang kita lakukan antara Jen Abe dengan Anjani adalah memiliki tingkat identik 92,3%. Dengan hasil DNA ini saya juga agak sedikit bingung juga gitu. Soalnya sebenarnya permasalahan ini harusnya lebih cepat selesai gitu. Ibu Amalia tidak mempermasalahkan lagi soal perkawinannya, tidak mempermasalahkan lagi soal nafkah dan lain-lain. Bahkan saya tidak meminjam telinga dan tidak meminjam mata bahwa Ibu Amalia sempat memberikan statement bahwa anak-anak saya tidak meminta hak waris dari bapaknya gitu. Bahwa perjuangan ini semata-mata adalah untuk perjuangan kedua anaknya untuk melengkapi surat-surat administrasi dan nasab ya. Nasab pasti jelas secara agama Islam nasab. Betul. Nasab. Karena nanti mungkin karena memang kebetulan ada anak perempuan, nanti yang menikahkannya harus bapaknya mungkin. Itu saja mungkin dari kami, mungkin dari Ibu Amalia ada yang mau disampaikan, silakan. Dari saya sih nggak ada ya, hanya menambahkan saja semoga dengan adanya hasil tes DNA ini hati dari saudara Bambang Pamungkas sebagai bapak dari Anjani dan Albar itu terbuka gitu. Bagaimanapun juga istri memang pasti ada bekas ya, tapi kalau anak itu tidak ada bekas anak. Saya yakin Mas Bambang tuh orangnya baik. Semoga hatinya segera dibukakan untuk menyadari bahwa itu memang anaknya dan beliau harus bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Itu saja sih. Terima kasih. Bel, mau ngomong nggak buat papa? Gimana nih? Nggak ada. Ini juga mungkin satu hal yang mesti kita analisa mungkin ya, bahwa Abel ini tidak ada hubungan apa-apa dengan Ibu Amalia. Seharusnya dia membela ayah kandungnya, tapi mungkin Abel juga tahu ayahnya lagi hilaf, mungkin pikirannya lagi gelap, sehingga Abel di sini datang mau hadir di persidangan, mau dites DNA, tidak lain adalah semata untuk menunjukkan keadilan gitu. Dan Abel juga saya lihat sangat sayang sama adik-adiknya. Abel ya? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak, terkait ini Pak sebentar. Bu. Ini terkait hasil tes DNA yang baru kami peroleh, intinya kami masih mengupayakan bahwa hasil tersebut akan kami ajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meskipun jadwal terkait bukti itu sudah tidak ada, sudah selesai. Akan tetapi kami di sini memperjuangkan anak-anak. Di sini kami tetap akan mengajukan melalui pengadilan. Kami masukkan melalui pengadilan, ditujukan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Terlepas di
terima atau tidaknya bukti DNA tersebut, yang pasti kami di sini sudah berupaya untuk tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi anak-anak. Cukup. Nggak ada komunikasi, masih belum ada komunikasi. Ini sebenarnya buntut karena kamu dikeluarin dari kartu keluarga atau karena kartu keluarga karena kamu mobilisasi akhirnya nanti keluarga. Kayaknya itu sih, saya jawab aja. Kayaknya memang kenapa dia dikeluarkan dari kartu keluarga, karena mungkin dia merasa bahwa Abel ada di pihak kita gitu loh. Kayaknya itu sih menurut pendapat saya. Dan saya yakin 1000% itu. Ya. Tuh. Dan kalau saya dengar dari pernyataan lawyernya BP Terakhir ya di Indosiar di menit ke-8 lewat 10 detik saya Iya, ingat. iya. Nah, nanti bisa dilihat Iya. postingan Indosiar terakhir. Beliau menyampaikan bahwa Abel ya silakan aja mau tes DNA. Kan kalau tes DNA itu status kependudukannya harus jelas. Nah, ada pernyataan beliau itulah yang membuat akhirnya kami paham bahwa kenapa status kependudukan Abel itu digantungkan ya supaya Abel tidak bisa tes DNA. Mungkin itu kami tahu dari pernyataan lawyernya sendiri ya, bukan menebak-nebak. Silakan aja dilihat di menit ke-8 lewat 10 detik di Indosiar. Abel sendiri kenapa mau di Ya karena di sini aku berdiri buat adik-adik. Aku ya kasihan lah sama adik-adik. Aku nggak pengen adik-adik Nggak ada merasakan bapaknya apa yang ya? aku rasakan. Tahu memang kenapa? Memang ada apa nih? Kamu merasakan apa emang? Kamu ngomong dong, biar jelas. Merasakan ada dan tiada. Ada namanya nggak ada wujudnya. Oh gitu. Katanya pernah lapor juga di KPHI ya? Benar nggak? Kenapa lapor di KPHI? Itu juga karena jadi itu sebenarnya aku punya ibu angkat. Terus ibu angkat itu juga kayak bisa dikatakan gedek gitu loh, karena beliau tuh cuma ngasih uang tapi nggak diurus, nggak dijenguk, nggak diapa kan. Jadi tuh kayak udah laporin aja, mana ada orang tuh kayak gitu. Akhirnya ya udah kita laporin. Emang sosoknya seperti apa sih yang nggak tahu dari bapak sendiri? Kalau dibilang kayak mana, sebenarnya sih aku masih bingung gitu, karena aku nggak deket sama ayah juga, jadi suka ganti-ganti gitu loh apa pandangan aku terhadap ayah. Kadang misalnya hari ini tuh ayah tanggung jawab ya, ayah tuh ini, besok tuh kayak udah berubah lagi tuh, oh ternyata begini tuh ayah, nggak jadi gitu, kayak masih bingung gitu loh sama gimana sosok beliau di mata aku. Mau di ini nggak hasil tes DNA-nya nih? Sama ini. Ada apa ya? Aslinya bentar ya, ada yang aslinya. Ini asli loh, bukan hasil editan. Kita dilaporin polisi tadi. Ini ada ya. Yang asli. Ini asli. Ini yang aslinya kita dapat dari Global, Dokter Indonesia. aslinya ini ya. Tahan dulu Bu, tahan. Sejam. Biasanya kalau istilah tahu apaan? Yang benar putusin. Iya bener ya. Kalau Mbak Amalia mungkin punya pandangan yang sama Abel ke Mas BP kayak Tentang apa nih? sifatnya Oh. hari ini besok begini. Kalau Mas BP itu sebenarnya dia baik dan perhatian sebenarnya sama Abel, tapi dia terhalang sesuatu sampai akhirnya dia tidak bisa benar-benar maksimal sama Abel. Itu yang saya tahu ketika saya menikah dengan Mas Bambang. Yang saya katakan jujur demi Allah gitu ya. Sikapnya ke Ibu Amalia mungkin Pada saat kapan menikah? Kalau sekarang kan saya udah nggak ada komunikasi. Kalau pada saat menikah baik-baik aja. Terus yang itu yang mau dimutilasi siapa? Pasti bukan saya Oh, Pak. Cukup ya? Oke, maghrib. Oke, sip. Thank you bang. Yuk. Ya.
jali. Lampu malah pecah. Udah, ini udah kan?